kami sampaikan duka, oh ya Mahdi. Berlinang air mata, oh ya Mahdi. Tu Husainmu di Karbala, oh ya Mahdi, oh ya Mahdi. Kami sampaikan duka, oh ya Mahdi. Berlinang air mata, oh ya Mahdi.
Husainmu di Karbala, oh ya Mahdi. Oh ya Mahdi, kami yakin kau di sini. Oh ya Mahdi, berduka bersama kami. Oh ya Mahdi, terimalah taziah kami. Oh ya Mahdi, Oh ya Mahdi, kami sampaikan duka. Oh ya Mahdi, berlinang air mata. Oh ya Mahdi, untuk Husainmu di Karbala. Oh ya Mahdi. oh ya Mahdi, bukankah kami putramu? Oh ya Mahdi, bawa kami bersamamu. Oh ya Mahdi, ziarahi kubur Husainmu. Oh ya Mahdi, Oh ya Mahdi, kami sampaikan duka. Oh ya Mahdi, berlinang air mata. Oh ya Mahdi, tuh Husainmu di Karbala. Oh ya Mahdi. oh ya Mahdi, bangkitkanku di zamanmu. Oh ya Mahdi, tuh berjuang bersamamu. Oh ya Mahdi, setia jadi pengikutmu. Oh ya Mahdi, Oh ya Mahdi, kami sampaikan duka. Oh ya Mahdi, berlinang air mata. Oh ya Mahdi, tuh Husainmu di Karbala. Oh ya Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayat ini. Karena Al-Quran mengisyaratkan. Al-Quran tidak mengingatkan, maka lil munafiqina ayya'muru masajid Allah. Orang-orang munafik itu tidak berhak memakmurkan masjid Allah. Tidak menyebut orang munafik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Di luar tampak sebagai orang beriman, tapi dalam hati sebetulnya ia menyembunyikan kekufuran. Dalam ayat ini, Al-Quran tidak menyebut, tidak boleh orang munafik itu memakmurkan masjid Allah. Yang dirujuk Al-Quran adalah, maka lil musyrikin. Tidak boleh orang-orang musyrik itu. Sekali lagi, ayat Al-Quran relevan sepanjang masa. Tidak boleh orang-orang musyrik itu memakmurkan. Lalu, masajid Allah. Masjid Allah. Bukan hanya satu, misalnya. Tapi masajid Allah. Al-Quran membidik jauh ke depan
kemungkinan, kali ini saya berhati-hati, kemungkinan bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang musyrik. Sekali lagi bukan munafik saja, tapi musyrikin. Artinya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka nalil musyrikin ayya'muru masajidallah, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 17. Tidak boleh orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sehingga kita merenung juga, apakah kalau kita memakmurkan masjid Allah, kita termasuk yang dikecam ayat Al-Quran ini. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Sedangkan mereka bersaksi atas diri mereka akan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu orang-orang yang amalnya akan sia-sia. Mau memakmurkan masjid seperti apapun, amal mereka itu akan sia-sia. Wa finnari hum khalidun. Dan kelak di api neraka mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi memakmurkan masjid lalu bagaimana? Bukan sembarang memakmurkan masjid, tapi ada yang memakmurkan masjid yang dikecam Al-Quran dan dijanjikan siksa neraka yang kekal di hari akhir nanti. Lalu yang seperti apa yang memakmurkan masjid itu? Ini ayat yang sering dituliskan di atas masjid-masjid. Di Masjid Allahyarham di Bandung, beliau tuliskan ayat ini di atas mimbar. Dan saya perhatikan juga di banyak masjid, banyak yang mengambil ayat ini. Tetapi tidak mengambil ayat sebelumnya. Ayat ini yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah, kemudian ada syaratnya. Yang masuk ke dalam, yang boleh, yang diperkenankan memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Yaitu yang beriman kepada Allah pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita tahu, tentu kita pun jauh dari melaksanakannya yang sempurna. Iman pada Allah yang sempurna, kita jauh daripadanya. Iman pada hari akhir menunjukkan keimanan pada setiap amal kita yang akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Tapi secara khusus Allah Ta'ala tambahkan sifat orang yang memakmurkan masjid itu adalah walam yakhsha illallah. Dan tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istimewanya Al-Quran sekali lagi, setelah mengecam orang-orang musyrik yang memakmurkan masjid-masjid Allah, lalu memberikan penjelasan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ini adalah orang yang iman pada Allah, hari akhir, menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menunjukkan kira-kira kalau ada masjid yang pahalanya paling tinggi dari seluruh masjid Allah itu, dari seluruh masjid-masjid Allah itu. Kalau ada orang yang beriman pada Allah, hari akhir, menunaikan sholat dan zakat, tempat mana yang paling utama? Masjid mana yang paling utama? Kita akan menjawab Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang paling utama. Sholat di Masjidil Haram diganjar 100.000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi masjid yang paling utama. Bagaimana tidak utama? Itu masjid tempat para nabi tawaf sepanjang sejarah. Dalam sebuah riwayat dari keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, tidaklah seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka pernah tawaf di sekitar rumah Tuhan. Karena Baitullah adalah rumah Baitul Atiq, rumah yang tua, rumah yang berdiri sejak awal umat manusia. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah.
Rumah yang pertama dibangun untuk manusia adalah rumah yang berada di lembah Bakkah yang diberkati. Jadi Masjidil Haram adalah masjid yang paling utama. Maka kita akan mengatakan sholat di Masjidil Haram, ibadah di Masjidil Haram. Karena itu daftar tunggu jemaah haji bisa berpuluh-puluh tahun lamanya. Di Sulawesi, daerah Bantaeng, kalau saya tidak keliru, daftar tunggu jemaah haji 83 tahun. Daftar tunggu jemaah haji. Jadi sebelum lahir daftar. Ya. Itu daftar tunggu. Begitu banyaknya orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Ya, daerah seperti Bandung sekarang 23 tahunan. Ya. Daftar tunggunya itu. Daerah Sulawesi itu luar biasa. Bisa puluhan tahun, 40, 50, 60 tahun menunggu jadwal supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemarin ada kawan saya daftar dan tetap berharap jarak saya dan beliau daftar itu beda 5 tahunan. Tapi beliau berharap mudah-mudahan saya bisa berangkat bersamaan dengan rombongan begitu. Saya bilang insya Allah Pak, berdoa saja. Bapak ini kapan berangkat? Dihitung-hitung daftar tunggu 23 tahun. Jadi dia akan berangkat usia dia mungkin kurang lebih 76 tahun gitu. Ya, saya bilang, insya Allah Pak kita bisa berangkat bersama. Mengapa? Karena kalau sudah sampai tahap itu, Bapak dihitung lansia. Dan lansia itu akan didahulukan, diprioritaskan. Betul. Daftar tunggu bagi yang masih muda-muda itu harus menunggu lebih lama karena mendahulukan orang lansia. Begitu. Nah, itu betapa orang ingin dapat keberkahan sholat di Masjidil Haram. Tapi di atas itu semua, kalau ditanya, apakah ada pahala yang lebih tinggi dari sholat di Masjidil Haram? Ada. Siapa? Yang berkhidmat kepada para peziarah itu. Yang berkhidmat kepada para jemaah haji itu. Itu pahalanya lebih tinggi lagi. Hadis baginda Nabi-nya banyak. Kalau engkau sholat, tapi ada yang mengurusi, misalnya membantu memasak kita, yang memasak itu dapat pahala seluruh jamaah yang sholat. Kalau misalnya ada Jumatan, tapi ada kemudian nih bagian yang anak-anak muda sebetulnya bisa tiru. Ada anak-anak muda yang menjaga sandal dan sepatu. Sebetulnya ia dapat pahala seluruh jamaah yang sholat Jumat itu. Sebetulnya. Tapi di kita pasti sholat semua. Karena satu posisi itu justru akan sangat diperebutkan. Karena dianya tidak ikut sholat. Gitu. Dia menjaga sandal dan sepatu, dia punya pahala seluruh jamaah yang sholat itu. Jatuh sendiri ya. Itu menunggu untuk diminum. Karena hak sesuatu kalau sudah diberikan untuk dinikmati. Nah, dan itu Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Disebutnya siqayatul hajj, memberi minum jemaah haji. Mengapa Allah Ta'ala abadikan? Karena dari dulu memberi minum jemaah haji itu dari air Zam-Zam merupakan status kehormatan di tengah-tengah bangsa Arab waktu itu. Orang kalau punya tugas membagi jemaah haji air minum, itu status yang sangat mulia. Khidmat pada jemaah haji. Disebutnya siqayatul hajj, memberi minum jemaah haji. Jadi beberapa ayat yang terkait dengan peristiwa Muharram selalu dekat dengan kata air. Misalnya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku titipkan sebagian dari keturunanku di lembah kering tanpa pepohonan. Artinya tanpa air. Atau dalam surah At-Taubah juga yang wajib mendahulukan baginda Nabi di atas kaum mukminin. Yang demikian karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan. Demikian pula ayat ini. Jadi lanjutan surah At-Taubah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'alatum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah engkau jadikan? Apakah engkau kira orang yang memberi minum jemaah haji? Bayangkan kedudukan kalau ibu dan bapak, saudara sekalian, beroleh semua amalan ini.
Apakah engkau jadikan orang yang memberi minum jemaah haji, yang mengelola urusan jemaah haji, wa imaratal masjidil harami, dan memakmurkan Masjidil Haram. Jadi bukan memakmurkan sembarang memakmurkan, bukan memakmurkan masjid tertentu atau masjid mana saja, ini memakmurkan Masjidil Haram. Memakmurkan dengan ibadah, memakmurkan dengan amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Itu ternyata, apakah engkau jadikan orang yang memberi minum jemaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Simak bagaimana ayat Al-Quran. Selama ini kita akan meletakkan derajat kemuliaan kepada orang yang memakmurkan masjid, beriman pada Allah, memberi minum, melayani, dan sebagainya. Menurut ayat Al-Quran, kalau engkau samakan orang itu dengan yang berjihad di jalan Allah, Al-Quran mengingatkan kita, la yastawuna indallah. Tidak sekali-kali sama antara keduanya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada yang memakmurkan masjid, memberi minum jemaah haji. Lalu ada yang berjihad di jalan Allah. Mana yang lebih tinggi? Allah Ta'ala sampaikan, la yastawuna indallah. Tidak sama di sisi Allah kedua ini. Lalu mana yang lebih utama? Bahkan ayat ini diakhiri dengan kalimat, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita menyamakan kedua ini, atau menganggap yang satu lebih utama bukan dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Mana yang lebih utama? Sekarang ayat 20-nya. Alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan hijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, bi amwalihim, dengan seluruh harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, a'zamu darajatan indallah, jauh dan jauh lebih agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Ya laitani kuntu ma'akum wa afuzu ma'akum fauzan azima. Nah, ulaika humul faizun. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, orang yang beriman, yang hijrah, yang jihad di jalan Allah dengan harta mereka. Dan ibu dan bapak bisa melihat kapan terjadi sekelompok orang yang beriman yang menggabungkan semua ini. Satu, mereka hijrah. Jadi meninggalkan kampung halaman mereka. Yang kedua, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan jihad mereka ini dengan harta mereka dan diri-diri mereka. Berikan kepada saya satu cerita, kisah, ketika ada sekelompok orang beriman yang menjadi perwujudan dari ayat ini. Hijrah, jihad, bawa harta, dan jiwa. Itu artinya bawa harta dan keluarga. Bawa harta, seluruh hartanya dibawa. Oleh ibu dan bapak mengatakan, hijrah ini kan merujuk kepada para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Menariknya, hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta mereka. Bagaimana mungkin bawa harta dikejar-kejar orang Quraisy? Ya. Hartanya itu ditinggalkan di Mekah. Sehingga ketika terjadi Fathu Makkah, baginda Nabi SAW mengembalikan harta para sahabat itu. Sampai orang Ansor bertanya, ya Rasulullah SAW, seakan-akan baginda Nabi tidak adil. Mengapa para muhajir diberikan harta yang lebih dari Ansor dalam ganimah perang? Kemudian baginda Nabi sampaikan, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang akan adil di antara kalian itu? Di antara kita ini? Tidakkah cukup bagimu? Tidakkah engkau ridho? Aku kembali ke tengah-tengah kalian. Itu
luar biasa. Jadi Mekah sudah ditaklukkan dan baginda Nabi adalah dalam tanda petik orang Mekah. Kalau baginda Nabi SAW berkehendak, baginda Nabi bisa tinggal di Mekah setelah Fathu Makkah itu. Ya baginda Nabi sampaikan, aku kembali bersama kalian. Tidakkah itu lebih membahagiakan kalian? Tidakkah itu membuat kalian ridho? Saya bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang waktu itu yang bertanya tentang harta, yang bertanya tentang dunia. Sedangkan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Nah, sebetulnya baginda Nabi SAW melebihkan orang muhajir waktu itu karena memang itu harta milik sahabat-sahabat muhajir yang ketika hijrah ditinggalkan di Mekah. Jadi waktu Mekah dikembalikan lagi itu semua. Nah, sekarang kelompok yang mana yang kemudian berangkat hijrah? Hijrahnya ini jihad, lalu bawa serta harta. Bi amwali. Untuk apa harta ini? Untuk apa bawa-bawa harta kemana-mana? Untuk bekal perjalanan. Dan membawa diri mereka, jiwa mereka, keluarga mereka. Ibu dan bapak tidak akan menemukan perwujudannya. Satu di antara itu adalah kisah kafilah keluarga Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, dimulai dari penghujung bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Itu beliau hijrah. Bahkan dalam cerita perpisahan, beliau sudah dalam tanda petik titip-titipkan harta kekayaan itu. Kalau misalnya ada tanah, ada rumah, itu semua sudah diserahkan. Yang beliau bawa cukup untuk perbekalan. Bukankah kafilah itu akan harus ada, bahasa kita sekarang, logistiknya, makan dan minumnya. Itu yang oleh kafilah keluarga Rasulullah SAW ini diambil, sebagaimana juga Sayyidatina Khadijah salamuallahu alaiha yang menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Begitu juga Sayyidina Husain berjihad dengan seluruh yang beliau miliki. Bahkan ini bagian dalam sejarah, ibu dan bapak, kalau kita kalau ada misalnya keluarga kita yang meninggal dunia, bolehkah kita makamkan dia di tanah yang tidak kita miliki? Tidak boleh. Harus di tempat yang kita bayar, apakah kita sewa atau tanah itu tanah kita. Tidak boleh memakamkan di tanah milik orang lain. Tidak boleh, ibu dan bapak, di antara misalnya kalau ada almarhumin yang meninggal dunia, lalu kita masuk rumah tetangga, izin ya dimakamkan di sini. Tidak boleh. Hanya boleh dimakamkan di tanah milik kita sendiri. Atau kita sewa, di TPU misalnya kita bayar, atau di pemakaman keluarga, dan seterusnya. Karena itu bisa masuk pada ghosob, pada mengambil hak orang lain. Nah, sehari sebelum peristiwa puncak Karbala, pada 9 bulan Muharram, sebetulnya Sayyidina Husain sebelumnya sudah bertanya, siapa pemilik tanah tempat kita berhenti ini? Bani Asad. Panggil atau datangkan kepada aku orang dari Bani Asad. Dan para sahabatnya mencari Bani Asad itu. Dan bertemulah beberapa orang tokohnya datang menemui Sayyidina Husain yang sudah sejak hari yang pertama, hari kedua memasuki padang Karbala. Jadi sebagai gambaran singkat mengapa Sayyidina Husain itu hijrah, karena dunia Islam waktu itu diuji oleh sosok seorang penguasa yang tidak mencerminkan Islam sama sekali. Namanya Yazid bin Muawiyah. Para ulama sepakat, ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa qad ajma'u, sudah ijma' para ulama atas zindiknya Yazid bin Muawiyah. Jadi mungkin kalau ada di atas munafik, ya zindik. Dan itu penguasa kaum muslimin, bahkan menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Dan
sama sekali tidak menunaikan sholat. Orangnya itu suka minum minuman keras, kadang bahkan tertidur sampai lewat matahari tenggelam. Ketika pasca Karbala, pasca Asyura, itu keluarga Sayyidina Husain yang tersisa dibawa ke istana Yazid di Damaskus. Mereka sampai pagi hari, tapi baru diterima oleh Yazid siang hari pasca adzan duhur. Karena ia baru terbangun dari tidurnya yang panjang. Dan kafilah keluarga Rasulullah SAW dipaksa untuk menunggu di gerbang kota. Dia sama sekali tidak mencerminkan akhlak Islam. Lalu semua orang berbaiat karena takut pada penguasa ini. Di antara yang tidak berbaiat, tidak mau menyatakan kesetiaan adalah Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi ini. Ia tidak mau menyatakan ikrar setia. Sayyidina Husain kemudian menyampaikan, mithli la yubayi'u mithlah. Orang seperti aku tidak akan berbaiat pada orang seperti dia. Karena kalau Sayyidina Husain berbaiat, hilang itu Islam yang diajarkan oleh kakeknya. Hilang itu Islam yang diwariskan baginda Nabi Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin wajah Islam itu disematkan pada seseorang yang suka minum minuman keras dengan berbagai, sekali lagi, keburukan-keburukan yang ia lakukan. Nah, mengapa Sayyidina Husain hijrah? Karena Sayyidina Husain tidak mau berbaiat, maka penguasa itu mengirimkan mata-mata dan mengirimkan orang untuk, dalam tanda petik, menghabisi Sayyidina Husain. Jadi hijrah yang pertama itu karena keselamatan jiwa beliau terancam. Beliau hijrah, beliau itu ikhtiar. Kalau orang mengatakan, kalau sudah tahu akan berakhir di Karbala, mengapa tidak menghindari itu? Beliau menghindar, menyelamatkan diri ketika Madinah dikirim assassins, para pembunuh bayaran, pembunuh sewaan. Dan itu hampir setiap titik. Ketika sampai ke kota suci Makkah juga, beliau menunaikan ibadah haji dan dari Arafah tidak kembali ke Makkah, mengubah niat hajinya menjadi umroh juga karena alasan yang sama. Sampai pada beliau berita bahwa Yazid sudah mengirimkan mata-mata dan pasukan-pasukan pembunuh assassins. Assassins yang Ibu dan Bapak ketahui itu berasal dari bahasa Arab, hassasin. Ya, masuk kemudian ke dalam bahasa Inggris. Seperti mafia dari makhfiyah, yang tersembunyi. Jadi assassins itu sebetulnya dari dulu orang-orang tradisi mungkin Timur Tengah itu punya pembunuh-pembunuh bayaran. Ya, dari dulu. Dengan berbagai cerita intrik di dalamnya. Nah, Yazid itu mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Husain alaihissalatu wassalam. Dan beliau memilih untuk menjaga kesucian kota suci Makkah. Menjaga kesucian Ka'bah. Tidak ingin ada darah yang tumpah di Baitullah. Bergeraklah beliau menuju Irak. Karena di Irak itu ada sekelompok orang penduduk Kufah yang mengirim surat pada beliau. Dan wajib Ibu dan Bapak, betapapun Ibu dan Bapak tahu, ini satu saat Allah yarham, Bapak itu cerita tentang sahabat beliau, profesor di Universitas Islam Negeri Bandung. Itu kalau ada setiap bulan, ada orang datang minta bantuan. Datang minta bantuan rutin. Dan teman-teman dosen itu mau mengingatkan pada Pak Prof ini segan juga. Tapi pada akhirnya mereka datang dan menyampaikan, Prof, ini kayaknya orang yang datang minta bantuan Prof ini, mungkin dia menipu Prof. Dia bohong sama profesor itu. Ini dia memerlukan bantuan saja. Apa jawab profesor, semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau. Kata beliau, saya tahu. Kami malah jadi lebih kaget lagi. Kok Bapak tahu Bapak dibohongi, tapi Bapak tetap beri bantuan. Kata beliau itu, beliau ini seperti orang di pinggir jalan yang memainkan alat musiknya, ngamen, lalu kita berikan sesuatu. Orang itu menyumbangkan suaranya yang di pinggir jalan ini. Nah, orang yang datang tiap bulan pada saya ini menyumbangkan ide dan kreativitasnya. Kenapa, Prof? Karena ia tidak pernah datang pada saya setiap bulannya dengan alasan yang sama.
Jadi rupanya profesor itu menulis alasannya di buku catatan beliau. Dan beliau takjub, tidak pernah dia datang dengan alasan yang sama. Satu saat mungkin ibunya sakit. Berikutnya lagi anaknya perlu SPP. Berikutnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kata profesor, saya justru menikmati kreativitas dia. Saya tunggu setiap bulan itu. Dengan alasan apa lagi dia datang sekarang ini. Sejak itu di kampus itu, kalau orang yang sama datang, yang lain itu tidak pernah suudzon atau bagaimana. Mereka persilakan masuk ke ruangan Pak Profesor, sahabat Allah yarham. Setelah orang itu pulang, nanti teman-teman akan masuk ke kantor. Prof, alasannya apa lagi sekarang? Gitu. Nah, dalam riwayat yang Allah yarham sampaikan, ini juga menghentak kita semua. Ternyata di zaman baginda Nabi sudah ada. Jadi ada orang meminta bantuan pada baginda Nabi SAW, lalu baginda Nabi memberikan. Tiba-tiba ada sahabat datang. Ya Rasulullah, afala takhafu kidbah? Ya Rasulullah SAW. Apakah engkau tidak takut kalau dia berdusta? Jadi engkau beri bantuan padahal dia berdusta. Baginda Nabi hanya tersenyum dan menjawab, afala takhafu sidqah? Apa engkau tidak takut kalau dia justru tidak berdusta? Gitu. Nah, kita sekarang itu kalau ada yang mau datang minta bantuan, kita tidak ikut mazhab baginda Nabi, juga mazhab Pak Profesor. Kita mungkin pakai stiker, bantuan harap hubungi RT dan RW. Itu maksudnya buktikan dulu kalau betul-betul perlu. Nah, baginda Nabi sampaikan, apa engkau tidak takut kalau dia justru tidak berdusta? Afala takhafu sidqah? Jadi, kalau ada orang datang minta bantuan, itu wajib bagi kita. Pada diri kita ada kewajiban, mau bantu-bantu. Tidak perlu misalnya ini dan itu. Nah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib menerima surat meminta bantuan. Bagaimana mungkin beliau menolaknya? Kalau ada orang datang, bantu kami. Beliau pasti akan datang. Tidak mungkin tidak datang. Kita mungkin akan mengatakan, tapi itu surat tipuan saja. Suratnya itu sebetulnya mau menjerumuskan. Tidak ada cara lain. Kalau seseorang diminta bantuan, wajib membantu. Dan meminta bantuan ini hampir begitu banyak. Misalnya kalau penduduk kota itu ada 1000, yang minta bantuannya itu sampai 900-an. Semua menulis surat pada Sayyidina Husain, meminta beliau untuk datang. Bagaimana jadinya sejarah kalau beliau tidak menjawab undangan itu? Sayyidina Husain ada kelompok minta dibantu. Kelompok orang dizalimi minta dibantu. Dan beliau tidak menjawab permintaan bantuan itu. Beliau tidak punya pilihan kecuali untuk datang kepada tempat yang memerlukan bantuan beliau itu. Sekali lagi dengan seluruh hikmah ilahiyah yang ada pada peristiwa di bulan Muharram, sampailah beliau di sebuah tempat bernama Padang Karbala. Dan di Padang Karbala ini beliau di antara perwujudan ayat Al-Quran yang berhijrah, yang jihad di jalan Allah dengan hartanya. Ketika dipanggil 2 orang dari Bani Asad itu datang, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib membeli bongkah tanah Karbala. Tempat kemudian jasad beliau dikebumikan. Jasad saudara, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dikebumikan. Itu tanah, bukan tanah orang lain, bukan tanah milik Bani Asad lagi, itu tanah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita hendak berziarah, itu dalam izin masuk ke pusara dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada disebutnya izin duhul, minta izin untuk masuk. Dan kalimat itu berbunyi begini, Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyyik wa qad mana'tan nas ayadkhuluha illa bi'idznik. Allahumma ya Allah, ini aku berdiri di halaman rumah, di antara rumah-rumah Nabi-Mu. Jadi pusara para imam dari keluarga Nabi itu adalah rumah baginda Nabi sendiri. Buyutin nabiyyik. Ya. Karena tanah itu Sayyidina Husain beli. Dan beliau sudah siapkan tanah tempat pemakamannya sendiri, dibeli dari Bani Asad itu.
Beliau jihad bi amwalihim. Kalau saudara nanti melihat bentang di antara tradisi terdahulu dari para syuhada adalah dimakamkan di tempat para syuhada itu gugur. Itu bagian dari menghormati jasa para pahlawan itu. Tempat mereka gugur, di sana dikebumikan. Misalnya Sayyidina Hamzah gugurnya di Uhud, maka dimakamkan juga di Uhud. Nah, jasad. Ya, terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kalau belakangan ini agak emosional, bukan hanya karena peristiwa Muharram, melihat segalanya menjadi lebih tersentuh, tapi karena saya membayangkan bagaimana menjalani hidup dengan sebaik perkhidmatan, dengan sebaik tujuan, dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu teramat indah di satu sisi dan sangat berat di sisi yang lainnya. Nah, itu jarak antara Sayyidina Husain dikebumikan dengan saudaranya Hazrat Abul Fadil Abbas, ukurannya sama persis dengan jarak antara Safa dan Marwah. Jadi jaraknya kurang lebih 500 meter, setengah kilo, ya, setengah kilo. Karena keliling Safa dan Marwah itu 7 putaran, 3,5 kilo. Berarti jaraknya itu 500 meteran. Ya. Itu tanah dibeli oleh Sayyidina Husain, baik yang tanah Hazrat Abul Fadil Abbas, dan juga kemudian tanah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di tempat yang disebut dengan Karbala sekarang ini. Merekalah yang Allah Ta'ala sampaikan, a'udhamu darajatan indallah. Saya bacakan terjemahan Kementerian Agama. Orang-orang yang beriman dan hijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, membawa keluarga mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi dari siapa? Dibandingkan yang tadi, yang memakmurkan masjid, yang beriman pada Allah hari akhir, menunaikan sholat, zakat, tidak takut kecuali pada Allah, memberi minum jemaah haji, lalu memakmurkan Masjidil Haram. Ini alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika, mereka itu a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat selanjutnya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Karunia-Nya juga Allah Ta'ala berikan berlipat ganda. Allah Ta'ala berikan kabar gembira dari rahmat darinya, keridhoannya, surga baginya dalam bentuk jamak, yang di dalamnya ada kenikmatan yang menetap. Khalidina fiha abada, kekal di surga itu selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Sungguhnya Allah Ta'ala di sisinya ada pahala yang teramat besar. Nah, kita menghidupkan majlis-majlis Muharram untuk mengingatkan bahwa ada 2 bentuk ibadah. Satu, memakmurkan masjid, dan yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Dan Allah Ta'ala sampaikan, yang lebih agung itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi orang yang berjihad di jalan Allah hanya mungkin dapat sampai pada titik itu kalau mereka memakmurkan masjid terlebih dahulu. Diawali dengan beriman pada Allah, hari akhir, sholat, bayar zakat. Lalu ada sifat berikutnya, yaitu walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ini sifat yang paling berat. Tidak takut, artinya kita berbuat menghadapi kezaliman. Ada orang yang haknya diambil, kita ambil sikap, berdiri, membantu, menolong, dan sebagainya. Dia menjadi sifat terakhir justru dari orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau kita sholat, kita zakat, tapi tidak berbuat apa-apa di hadapan kezaliman, kita tidak termasuk orang yang memakmurkan masjid. Peristiwanya terjadi di bulan Muharram ini. Perjalanan kafilah keluarga Rasulullah SAW memasuki sekarang hari kelima, hari keenam itu pasokan air ditahan oleh musuh. Jadi perbekalan itu sudah habis. Nah, karena Sayyidina Husain tahu dalam perjalanan itu beliau dan keluarganya tidak berencana untuk kembali.
Bahkan dalam setiap tahapan, termasuk pada malam-malam hari mereka bersama. Dan saya sering bayangkan, dalam bahasa Inggris misalnya ada kalimat a friend in need is a friend indeed. Sahabat sejati itu sahabat dikala kita berada dalam kemalangan. Kalau kita tanya, misalnya keluarga Rasulullah SAW kapan berada pada saat yang sangat berat, ketika mereka diboikot di sebuah lembah bernama Abu Thalib. Dan istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha, wafat setelah keluar dari lembah Abu Thalib itu. Tapi pada saat yang sama, momen kebersamaan itu akan menjadi yang dimiliki hanya oleh Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi, menyertai baginda Nabi dalam kesulitan. Itu akan menjadi kenangan yang teramat indahnya. Demikian pula bagi para sahabat Sayyidina Husain. 10 hari terakhir ini mereka siang hari dibakar terik matahari, malam kedinginan, dan menjelang hari ke-6 kesulitan bahan makanan dan minuman. Minuman tertahan. Tapi justru itu saat-saat yang paling mereka cintai dalam kebersamaan. Bersama dalam kesulitan itu. Masih kata orang Inggris, kita mungkin lupa dengan siapa kita tertawa bersama. Tapi kita tidak akan pernah lupa dengan siapa kita menangis bersama. Jadi kita tidak akan pernah lupa orang yang dengannya kita berbagi duka, berbagi musibah, berbagi beban hidup yang berat. Kita tidak akan lupa. Nah, itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Imam Husain alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Imam izinkan setiap malam sudah gelap, kalau kalian hendak pulanglah kalian. Karena akhir yang akan kita temukan nanti bukanlah akhir keduniawian. Tapi setiap di antara para sahabat Imam itu berkata, tidak, walaupun Imam sudah izinkan, secara syar'i itu sah, boleh, dan bukan dosa. Ini masuk ke dalam apa yang kita sebut sebagai adab. Jadi, kalau beliau sudah izinkan, sebetulnya sudah sah, boleh. Sah secara syar'i. Tapi secara adab, para sahabat itu berkata, bagaimana mungkin kami akan menghadap kalau nanti dari akhir kakekmu bertanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk cucuku? Apakah engkau menolong dia, bersama dia, menyertainya, dan sebagainya. Jadi semua para sahabat Imam Husain alaihissalam menyertai sampai akhir itu karena kecintaan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teladan dari pengorbanan agung dalam sejarah Islam ini dapat kita sampaikan turun-temurun pada keluarga, pada karib kerabat kita semua. Ada kisah-kisah kepahlawanan yang sangat indah. Kisah perjuangan, pengorbanan, kesetiaan, cinta kasih, mendahulukan orang lain. Belajarlah dari sebuah madrasah yang bernama Madrasah Asyura. Kita antarkan doa untuk para guru kita, orang tua kita, almarhumin terdahulu. Setiap orang yang punya hak atas diri kita, mari kita sebut nama mereka dalam hati, kedua orang tua kita. Allah yarham. Semoga Allah Ta'ala gabungkan beliau-beliau dan kita semua dalam kafilah, dalam barisan para pecinta keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Ziyadatan fi syarafin Nabiil Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbal Husain ishfi sadral Husain bi dhuhuril hujjah. وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود
warzuqna syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya laitana kunna ma'akum wa nafuza ma'akum fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun liwaliyyikal Hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu waradaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alal malaikatil muqarrabin. Assalamu ala anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Assalamu ala aliyyin amiril mu'minin. Assalamu ala sayyidatina Fatimah sayyidatin nisa'il alamin. Assalamu ala al-Hasani wal Husain sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin min dzurriyyatil Husain alaihimussalam. Assalamu alayka ya maulana ya Aba Abdillah. Alayka minna salamullah abadan ma baqina wa baqiya al-lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmatan wa ilma faghfiril ladzina tabu wa tabawu sabilak wa qim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin la siyama rasulillah wa ali baiti thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sebesar-besarnya atas khidmat, kebaikan, keluarga besar semua, tuan rumah, dan ibu bapak, saudara sekalian. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini majelis yang diberkati, yang mengantarkan pada majelis Sayyidina Husain yang abadi insyaallah di surga nanti, di hari akhir nanti. Semoga majelis ini insyaallah beroleh keberkahan pandangan dari baginda Nabi Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, a'immahal ma'sumin alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, dan menjadi satu dari bongkah tanah dalam khidmat pada Islam, pada kecintaan baginda Nabi dan keluarganya. Mohon maaf lahir dan batin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Abil Qasim Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihil mayaminal muntajabin.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على سيدة نساء العالمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لجعله الله بآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini kita melihat Al-Mustafa pulang dari Tabuk. Pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Bagi para sahabatnya inilah perjalanan yang menguji iman dan kesabaran. Musim panen yang ditinggalkan, musuh yang ditakutkan, udara panas yang menyengat, dan alasan yang mereka buat-buat. Al-Mustafa berkata, tempuhlah lembah ini. Tidak seorang pun boleh mengikutiku selain orang yang aku tunjuk. Aku akan mengambil jalan pintas melalui bukit yang terjauh. Maka dalam kegelapan malam, unta Al-Mustafa menaiki bukit perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Hudzaifah menelisik. Hudzaifah menyaksikan orang-orang yang bertopeng bergerak siap menyerang Rasulullah. Ia membentak mereka, siapa kalian? Sekarang yang terdengar adalah suara gemertak langkah-langkah kaki yang makin lama makin pelan. Mereka mundur ketakutan. Mereka takut topengnya terbuka. Wahai Hudzaifah, mereka bermaksud membunuhku dan melemparkan aku ke jurang. Mereka adalah orang-orang munafik. Lalu Al-Mustafa menyebut nama-nama mereka, membuka muka-muka yang sembunyi di balik cadarnya. Hudzaifah diberinya amanat untuk menyimpan nama-nama itu sampai saatnya tiba. Hudzaifah digelari sahibus sirri Rasulillah. Hudzaifah, pemilik rahasia Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Di antara mereka ada 8 orang yang mustahil masuk surga, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Al-Mustafa ternyata bukan hanya berduka karena ratusan sahabatnya yang setia meninggal dunia dalam hampir 80 peperangan melawan orang-orang kafir, tapi ia juga bersedih karena dilawan, bahkan mau dibunuh oleh sahabat-sahabatnya yang munafik. Jika engkau sudah mengetahuinya ya Rasulullah, mengapa tidak kau putuskan hukuman mati bagi mereka? Tanya Ammar bin Yasir dan Hudzaifah. Aku tidak mau nanti orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Betapa sabarnya Al-Mustafa, ya Nabi Rahmah, wahai Nabi yang penuh kasih. Bagikan setetes kesabaran darimu kepada kami. Kami tidak dilempari sampah kotor di atas kepala kami, tapi muka-muka kami sudah ditaburi ludah kebencian, sudah disiram muntah permusuhan. Di sekitar kami ada muka-muka bengis yang mengancam kami. Ada suara-suara buruk yang menistakan kami. Ada gerak-gerak kasar yang ingin mencelakakan kami.
Ya Rasulullah, pasti kau dengar jeritan saudara-saudara kami yang dicaci maki, dihinakan, diusir dari tempat tinggalnya, dicerai-beraikan keluarganya, dibakar rumahnya, disiksa jasadnya, dan akhirnya dihabisi nyawanya. Ya Nabi ya Rahmah, pasti kini kau saksikan bagaimana bangsa ini yang terkenal ramah dan banyak tersenyum, sekarang berubah menjadi bangsa yang kejam dan bermuka masam. Dosa kami hanyalah karena kami ingin menangis bersama tangisanmu, hanya karena ingin kami ungkapkan kecintaan kami kepadamu dan orang-orang yang kamu cintai. Di Kufah, 20 tahunan setelah wafat Al-Mustafa, serombongan orang yang saleh mengikuti singa sang penakluk, Al-Asad Al-Ghalib Ali bin Abi Thalib. Mereka memasuki kebun kurma dengan mayang-mayang yang berjuntai-juntai seperti juntaian lampu-lampu di pinggir jalan. Ali meletakkan butir-butir rutob, kurma basah dan segar, pada telapak tangan para sahabatnya. Itulah Ali berkhidmat, begitulah imam berkhidmat kepada para pecintanya. Di bawah salah satu pohon kurma di depan Ali, seorang lelaki mensyukuri lezatnya kurma. Ya Amirul Mu'minin, ma atyaba hadzal rutab. Enak benar rutab ini ya Amirul Mu'minin. Lezat benar kurma ini. Amirul Mu'minin alaihissalam mendengar itu, sejenak menatap Rusyaid dengan tatapan penuh kasih. Ia menunjuk ke pohon kurma yang masih muda di sampingnya. Ya Rusyaid, amma innaka tuslabu ala zid'iha. Hei Rusyaid, nanti kamu bakal disalibkan pada batang pohon ini. Ya Rusyaid, kaifa sabruk? Kelak akan datang aparat dari Ziyad bin Abi, penguasa kejam. Ia akan memanggilmu, menyuruh kamu berlepas diri dariku, menyuruh kamu meninggalkan agamamu, tapi kamu menolaknya. Mereka kemudian memotong kedua tanganmu, mematahkan kedua kakimu, dan menggunting lidahmu. Akhirnya mereka salibkan kamu di pohon kurma itu, pada batang pohon kurma di samping kamu. Kaifa sabruk? Mampukah kamu menanggungnya ya Rusyaid? Itu suara penuh cinta, suara Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin, ayakunu akhiru dzalika ilal jannah? Apakah ujung dari semuanya itu ke surga ya Amirul Mu'minin? Naam ya Rusyaid, anta ma'i fi dunya wal akhirah. Ya Rusyaid, kamu bersamaku di dunia dan di akhirat. Masih suara yang penuh kasih itu. Mata Rusyaid berbinar-binar. Di pelupuk matanya bergelegak air mata cinta. Sejak itu Rusyaid mengunjungi pohon kurma itu, menyiraminya dengan tekun. Kadang-kadang ia sholat di dekat pohon kurma itu dan bersujud syukur. Pohon kurma itu menjadi pengikat antara ia dengan kekasihnya, antara ia dengan Rasulullah, antara ia dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah kepala Amirul Mu'minin yang mulia itu ditebas di mihrab Masjid Kufah. Tidak lama setelah kekasihnya meninggalkan wasiat terakhir kepada sahabatnya, Rusyaid melewati pohon kurma itu. Daun-daunnya sudah dipangkas. Ia bergumam,
sudah dekat ajalku. Benarlah kekasihku Amirul Mukminin. Tiba-tiba datang seorang aparat kerajaan. Kamu dipanggil Amir. Ia melewati pohon kurma itu. Pohonnya sudah ditebang, dibelah menjadi dua. Sebelah teronggok di depan istana dan sebelah lagi dijadikan saluran air. Ia bergumam lagi, sungguh benar Amirul Mukminin. Ziyad membentak, hei orang tua pembohong, budak si pembohong. Aku bukan pembohong, dan kekasihku maulaku Amirul Mukminin juga bukan pembohong. Apa yang dikatakan kawan kamu itu? Ia berkata, aku akan dipanggil kamu untuk berlepas diri dari maulaku Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Aku pasti menolak tawaranmu, kemudian kamu memotong kedua tanganku, menebas kedua kakiku, dan menggunting lidahku. Aku buktikan kawan kamu itu bohong. Tebas kedua tangannya, kedua kakinya, dan biarkan lidahnya. Rusyaid tersenyum ketika pedang itu mengoyak-ngoyakkan tubuhnya, memotong satu demi satu tangannya, memisahkan satu demi satu kakinya. Hanwa, anak perempuan Rusyaid yang sangat disayanginya, mengumpulkan potongan-potongan tubuh ayahnya, menumpukannya dalam pelukannya. Sementara genangan air mata mengalir bersama genangan darah yang tiada henti-hentinya. Abah, tidakkah engkau rasakan sakit karena musibah ini? Tidak, anakku. Rasanya seperti kepenatan di tengah-tengah desakan orang banyak. Kecintaannya kepada Ali, keyakinannya akan kebenaran ucapan kekasihnya, menghilangkan semua sakit dalam tubuhnya. Ia masih juga tersenyum, sedang dalam benaknya terbayang pandangan kasih dari maulanya di kebun kurma dulu. Sepanjang jalan ke rumahnya, sebongkah tubuh merah di atas punggung sahabatnya itu terus juga berkata, bawa pena dan kertas, tuliskan semua ucapanku, catat dengan cermat. Bukankah aku pernah berkata, ada 3 orang kekasih Amirul Mukminin yang akan menemui kematian karena cintanya kepada maulaku. Yang seorang akan dilempar dari tempat tinggi, yang seorang akan meninggal di tempat tidurnya karena racun yang diminumnya, dan yang seorang lagi akan dimutilasi tubuhnya. Ya Allah, jangan jadikan aku yang paling malang di antara ketiganya. Bukankah sudah kalian saksikan kebenaran ucapanku yang aku terima dari kekasih kaum mustad'afin Amiril Mukminin? Kalian dengar pemimpin murad yang saleh, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi yang mulia, tokoh Yaman di Kufa, dibawa ke hadapan Muawiyah, Hani bin Urwah. Ia dipukuli pada hidungnya, pipinya, dan pelipisnya. Kalian lihat mukanya yang putih berubah menjadi merah. Lalu ia ditarik ke pasar dan dijatuhkan dari atap rumah yang tinggi. Semuanya karena kecintaannya kepada Aqil, Husain, Ali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dengar seorang pejuang yang piawai memainkan pedang dan sekaligus pandai membuat puisi. Ia hidup sederhana walaupun ia menjadi panglima pasukan Ali. Ia habiskan malamnya dalam ruku dan sujud. Ia gunakan siang harinya untuk melayani kaum tertindas. Di perjalanan menuju Mesir, ia diracun. Duhai, betapa beruntungnya Malik al-Ashtar. Ia telah membuktikan bahwa perkataan sang maula memang benar. Apakah aku lebih malang dari mereka? Aku seperti kalian saksikan. Aku sudah kehilangan 2 tangan dan kedua kakiku, tetapi lidahku belum digunting.
dan aku yakin imamku pasti benar. Ketahuilah, aku, Urwah dan Malik menyaksikan Nabi SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib pada waktu Ghadir Khum. Rasulullah bersabda, "Man kuntu maula fahadha Aliyun maula." Siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, jadikan juga Ali itu sebagai pemimpinnya. Suaranya yang makin parau menghilang dalam suara hiruk pikuk. Utusan Ziyad bin Abi menyeruak, menerobos, menembus kerumunan orang. Ia membawa pedang. Di depan sebongkah tubuh tanpa tangan, tanpa kaki. Tubuh yang berlumuran darah karena dimutilasi. Orang itu berteriak, "Patuhi Amir, hentikan ocehanmu, ulurkan lidahmu." "Nafisu anni atakallamu kalimatan wahidah," kata Rushaid. "Izinkan aku berbicara satu kalimat saja sebelum kau potong lidahku." Fanafasuha, lalu mereka mengizinkannya sambil melihat kepada pedang yang gemerlap di depan mulutnya. Ia menarik nafas dan mengeluarkan kalimat terakhir, "Hadza wallah tasdiqu khabari amiril mu'minin." Ini demi Allah membenarkan berita dari Amirul Mukminin. Ini demi Allah membenarkan berita dari Amirul Mukminin. Ini demi Allah membenarkan berita dari Amirul Mukminin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita ucapkan ziarah kita kepada Rushaid Al-Hajari bersama para syuhada yang menumpahkan darahnya karena kecintaan kepada Amirul Mukminin. Radhiyallahu anka ya sahiba Amiril Mukminin. Salamullahi alaik wa sallallahu alaik ya wi'a ilmi Amiril Mukminin wa hamila asrarih. La'anallahi qatilaka wa askanahum asyaddal azab wa hasrana fil jannah ma'aka bisafa'ati maulaya wa maulana Ali bin Abi Thalib Amiril Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina wa qasrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tazahur az-zamani alayna. Ya Allah, ashhadu alaihim يحللون دماءنا ولا يقتفون من قتلنا صباحا ومساء. إلهي ما نملك ذنبا سوى عشق رسولك وآل بيته الأطهار يفترون الكذب علينا يحرضون على الحقد علينا وأنت تشهد يا الله إننا لم نؤذهم ولم نقتلهم ولا نسفك دم أحد ولا نحقد على أحد. نسألك يا الله بحق محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أن ترزقنا الصبر والثبات. وصل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من عبادك وعنا على ذلك بفتح منك تعجلوه وبدر تقشفوه ونشر تعزوه وسلطان حق تظهروه ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya Allah, kami adukan kepadamu tiadanya Nabi kami salawatuka alaihi wa alih, gaibnya imam kami, banyaknya musuh kami, sedikitnya bilangan kami. Aku adukan kepadamu kerasnya fitnah kepada kami, jebakan zaman ke atas kami. Ya Allah, aku bersaksi bahwa mereka telah menghalalkan darah kami dan tidak henti-hentinya membunuhi kami pagi dan sore. Tuhanku, kami tidak memiliki dosa kecuali kerinduan atas Rasul-Mu dan keluarganya yang suci. Mereka sebarkan dusta tentang kami, mereka provokasi orang untuk membenci kami, dan Kau bersaksi ya Allah, padahal kami tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah membunuhi mereka, tidak pernah mencurahkan darah seorang pun di antara mereka, dan tidak pernah menyimpan dendam atas mereka. Kami bermohon padamu ya Allah demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad, salawatuka wa salamuka alaihim, anugerahkan kepada kami kesabaran dan keteguhan hati. Wa salli ala Muhammadin wa ali afdala ma sallaita ala ahadin min ibadik. Bantulah kami kepadanya untuk itu semua dengan kemenangan darimu yang Engkau segerakan, penderitaan yang Engkau lepaskan, dengan pertolongan yang Engkau kokohkan, dengan kekuasaan hak yang Engkau tegakkan, dengan kasih sayang-Mu yang Engkau curahkan, dan dengan keselamatan yang Engkau limpahkan. Birahmatika ya arhamar rahimin.